Jessie jujur tentang sejarahnya dengan operasi plastik membalas haters. Dalam industri seperti K-pop, di mana ada keinginan dan kebutuhan setiap orang untuk terlihat sempurna, tidak mengherankan kalau topik operasi plastik selalu menjadi topik yang diangkat. Sementara banyak prosedur dilakukan secara halus dan tanpa diketahui siapapun, semakin banyak idola yang membagikan pendapat dan kebenaran jujur mereka tentang prosedur atau operasi plastik. Salah satu idola yang selalu jujur tentang sejarahnya dengan operasi plastik adalah Jessie. Idola itu jujur tentang prosedurnya di masa lalu, termasuk melakukan operasi payudara. Jessie juga menceritakan bagaimana seiring bertambahnya usia, dia menyesal telah menyelesaikan pekerjaan itu dan lebih memilih tampilannya lebih alami. Tapi, sepertinya meskipun Jessie telah berbicara tentang operasi di masa lalu, itu adalah sesuatu yang tidak bisa berhenti disebut-sebut oleh orang-orang di sekitarnya. Secara khusus, bahkan setelah mengungkapkan keinginannya untuk tidak melakukan operasi lagi, sang idola masih melakukan operasi dan Jessie telah menanggapinya. Jessie baru-baru ini muncul dalam sebuah video di studio Waffle, dan sang idola berbicara tentang segala hal mulai dari bagaimana dia bereaksi hingga komentar tentang reaksi terhadap selera fashionnya, karir, dan banyak lagi. Salah satu hal yang ingin diketahui oleh pembawa acara adalah operasi plastik. Dia menjelaskan bahwa netizen telah berbagi fakta bahwa mereka pikir wajah Jessie telah berubah selama bertahun-tahun. Daripada menghindari topik, Jessie sangat jujur tentang prosedur dan kenapa dia melakukan operasi. Jessie mengatakan seperti ini, setelah beberapa bulan, jujur saja wanita menyelesaikan sesuatu pada mereka. Wanita mendapatkan perawatan agar terlihat lebih muda. Aku tidak benar-benar melakukan itu banyak, kata Jessie. Jessie menunjukkan bahwa seperti semua orang dia bertambah tua dan itu berarti wajahnya berubah secara alami daripada karena operasi. Tapi dia menjelaskan bahwa karena proses penuaannya, netizen berasumsi dia telah melakukan banyak operasi plastik yang dia bantah. Secara khusus, Jessie berbicara tentang komentar yang dia dapatkan tentang bibirnya dan orang-orang yang menyuruhnya berhenti menggunakan filler di bibirnya. Tapi dia jujur secara brutal tentang tuduhan itu menambahkan, biarkan aku jujur tentang bibirku. Aku memasukkan filler sekitar 4 tahun yang lalu. Aku menggambarkan bibirku lebih besar dari ukuran aslinya, jauh lebih besar. Aku menarik bibirku, kata Jessie. Dia kemudian menjelaskan bahwa ada cara untuk membuktikan bahwa dia belum melakukan filler baru-baru ini. Biarkan aku memberitahumu ini, kalau kamu memasukkan filler, kamu tidak dapat melakukan ini dengan bibirmu. Filler hampir hilang sekarang, kata Jessie. Sedangkan kebanyakan idola akan menghindar dari berbagi tentang operasi mereka, Jessie selalu jujur. Jadi, kalau dia menjelaskan bahwa dia tidak melakukan operasi lagi, lebih mudah untuk mempercayainya karena dia sangat terbuka tentang itu di masa lalu. Apakah dia melakukan lebih banyak operasi atau tidak dapat disangkal bahwa Jessie terlihat sempurna apapun yang terjadi. Sepertinya idola lebih bersedia untuk jujur tentang operasi dan kesulitan menjadi idola yang mengarah pada prosedur ini. Meskipun Jessie telah berbagi masa lalunya dengan operasi, dia keluar untuk meluruskan sehingga netizen berhenti membuat asumsi. Yang kedua, BTS rilis tracklist kedua untuk album antologi mereka, Proof. BTS telah merilis daftar lagu resmi kedua untuk album antologi mereka, Proof, dan berisi lagu-lagu favorit penggemar sepanjang masa. Proof adalah 3 CD yang berisi lusinan lagu solo dan lagu grup dari tahun 2013 hingga hari ini, termasuk Born Singer, Fire, On, dan No More Dream. Ini juga akan memperkenalkan 3 lagu baru kepada para penggemar. Yang pertama ditampilkan di CD 1 adalah Yet to Come. The Most Beautiful Moment menunjukkan bahwa Yet to Come akan kembali ke album The Most Beautiful Moment in Life yang memulai salah satu era Hwayang Yeonhwa ikonik BTS. Kemarin, BTS merilis daftar lagu CD 2, seperti daftar lagu pertama yang ini termasuk favorit penggemar seperti Singularity, Her, dan Filter. Ini juga termasuk lagu baru kedua Proof, Run BTS. Sebagai lagu pertama CD 2, Jungkook, Suga, J-Hope, dan RM ditampilkan dalam kredit lagu, menunjukkan bahwa Run BTS mungkin bisa menjadi track subunit. Seperti yang diharapkan, dengan setiap pengungkapan baru, hype untuk Proof meningkat. Fans sudah sangat senang mendengar lagu-lagu baru ini dan mengunjungi kembali lagu-lagu lama. Selain itu, apa yang RM inginkan, RM dapatkan. Lagu BTS Run BTS menghidupkan ide Spoiler King. Dari pengumuman tur dunia hingga daftar lagu, RM punya bakat untuk memanjakan konten BTS dan Proof tidak terkecuali. Pada hari pertama Permission to Dance on Stage LA, RM menyinggung album antologi baru BTS selama pidatonya. Pada saat itu, penggemar tidak tahu bahwa Proof akan menjadi nama rilisan BTS terbaru.
Tapi itu mungkin bukan satu-satunya petunjuk yang dijatuhkan RM. RM mengatakan, kalian adalah bukti keberadaan kami, nilai kita, nafas kita, cinta kita, kedamaian kita. Jadi kami adalah pelurunya dan kalian adalah bukti kami, kata RM. Dan proof punya arti bukti. Seperti yang diberitahukan tadi, BTS merilis daftar lagu CD2 Proof. Seperti CD1 ini mencakup lebih dari selusin lagu lama track ini. Track pertama, Run BTS, punya nama yang sama dengan variety show populer BTS, Run BTS. Seperti yang telah ditunjukkan oleh banyak penggemar, itu mungkin bukan suatu kebetulan. Faktanya, Run BTS bisa menjadi penghubung langsung dengan pertunjukan. Januari lalu, Run BTS menayangkan episode ke-124. Di dalamnya, setiap anggota BTS bertukar pikiran tentang ide-ide yang dapat dimasukkan ke dalam episode Run BTS di masa depan. RM menyarankan episode spesial Laki-Laki Seven membuat merchandise penggemar Run BTS dan soundtrack asli Run BTS. Proses kreatif RM untuk lagu tema akan menyenangkan tapi sentimental. Dia membayangkan para anggotanya membawa instrumen dan harta benda bermakna ke sesi rekaman. Ini adalah ide pertamaku, ini mirip dengan V. Itu untuk membuat Run BTS original soundtrack. Kami telah merilis 100 episode tetapi kami tidak punya soundtrack asli. Kamu dapat membawa alat atau benda musik favoritmu, seperti meja atau mic yang berarti. Kami membutuhkan program untuk merekamnya dengan laptop. Kami akan membuat lagu tema, kata RM. Kalau Run BTS adalah lagu tema, apakah itu seperti yang direncanakan RM? Untuk saat ini, yang bisa kita tahu adalah RM, Suga, J-Hope, dan Jungkook terlibat langsung dalam pembuatan Run BTS. Dan penggemar tidak sabar untuk mendengarnya. Di sisi lain, kredit lagu Run BTS baru membingungkan semua orang. Inilah beberapa kejelasannya. Satu nama, khususnya membangkitkan kegembiraan dan kebingungan, Daniel Caesar. Daniel Caesar adalah penyanyi penulis lagu Kanada yang tampil di Peaches Justin Bieber. Tapi bukan Daniel Caesar yang berkontribusi dalam lagu Proof, Run BTS, dan solo Jinmoon. Daniel Caesar ini adalah setengah dari Caesar dan Louis, dua penulis lagu dan produksi Swedia yang terdiri dari Daniel Caesar dan Ludwig Lindell. Daniel Caesar tidak asing dengan dunia K-pop. Selain mengerjakan album BTS Proof dan Map of the Soul 7, ia juga bekerja dengan Tomorrow by Together, Loser Lover, dan New Rules. Kredit penulisan lagu Caesar dan Louis juga termasuk Girls' Generation Stay, FX Spit It Out, Red Velvet, Red Flower, dan ITZY IC. Itu hanya untuk beberapa nama. Maklum, kasus kesalahan identitas ini menimbulkan sedikit kebingungan di kalangan penggemar. Daniel Caesar dari Caesar and Louis menegaskan bahwa dia memang Daniel Caesar di daftar lagu. Dia membagikan tanggapan layar daftar lagu Proof ini dalam story Instagram setelah pengumuman resmi BTS. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.